Bapak sekalian, saudara-saudara para peserta magang, kita magang ini sebetulnya kembali kepada paradigma kurikulum bahwa pembelajaran kita itu berbasis kompetensi. Jadi kalau di pesantren dulu orang mondok itu, "Nak, kamu sudah berapa lama di pondok?" "Oh, sekian tahun, Mbak." Jadi kalau dulu pertanyaannya sudah berapa lama di pesantren, sekarang pertanyaan berubah, kamu bisa apa? Nah, jadi saudara-saudara datang kemari ini adalah dalam rangka menjawab, kamu bisa apa? Setelah dikasih pengetahuan, teori-teori macam-macam, Anda bisa apa? Nah, disinilah yang Anda cari. Ya, jadi kalau jurusan hukum Islam, penerapannya seperti apa, sebagai yang disampaikan Bapak dosen, maka Anda harus bisa menjawab, Anda bisa apa? Buat tulisan itu besar-besar, pertanyaan itu besar-besar. Saya sudah bisa apa? Itulah yang dimaksud dengan berbasis kompetensi. Bisa bikin gugatan, nah itu kompetensi. Kalau Anda jadi advokat, bikin gugatan mutlak, ya, jawaban seperti apa, replik seperti apa, duplik seperti apa, ya. Nah, jadi itu kompetensi. Bisa, saya bisa membuat gugatan. Kalau misalnya saya digugat, jawabannya seperti apa. Nah, meningkat lagi, kalau saya jadi jurusita, tugas saya ini, saya bisa enggak? Itu yang harus dijawab. Kalau saya menjadi panitra pengganti, tugas saya apa? Harus bisa. Dan itu jawabannya adalah dengan praktek nyata, kompetensi, kemampuan. Kalau saya jadi hakim, tugasnya apa? Itu harus bisa dijawab dengan kompetensi, kemampuan. Saya bisa menjadi hakim. Nah, saya pernah menyampaikan dalam forum di, mohon maaf, di Universitas Trunojoyo, kalau nggak salah tahun 2016, saya diundang oleh Bu Sofiun Nahidoh untuk menyampaikan, untuk menjadi narasumber dalam seminar waris kalau nggak salah. Waktu itu saya sebagai wakil ketua di Bangkalan, PA Bangkalan, saya juga menyampaikan bahwa masa depan pengadilan agama itu tidak bisa lepas dari saudara-saudara mahasiswa ini. Karena apa? Ya terus terang seperti beliau Bapak Sofwan ini di PA itu mungkin tinggal berapa tahun. Bapak-bapak ibu hakim di sini rata-rata, mohon maaf Pak, sudah hampir pensiun semua. Ada yang 65, 64, barusan pensiun 3 orang. Ya, Abah Yasin, Pak Asy'ari, almarhum, dan Masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini yang belalah, ujian banyak. Mahkamah Agung, Pengadilan Agama, Peradilan Umum, banyak yang tertimpa musibah, meninggal dunia. Ya, hakim tingginya, hakim tingkat pertama, hampir setiap hari ada kabar meninggal dunia. Nah, menjawab itu semua, maka disampaikan oleh Bapak dosen, saudara-saudara para mahasiswa ini harus siap untuk menerima estafet. Jadi kalau Anda datang kemari, niatnya, ya Allah, mudah-mudahan nanti saya bisa menggantikan Bapak-Bapak Ibu yang sekarang bertugas di Pengadilan Agama Lama. Niatkan seperti itu, niat akan dicatat oleh SWT, dan dengan niat itu maka kita akan memperoleh inayah, ya, inayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah dengan niat itu maka saudara-saudara magang di sini tidak kehilangan arah. Aku ini sebetulnya magang di sini untuk apa? Ya, nilai-nilai tadi sampaikan Pak dosen, ada berapa nilai di sini ya. Jadi insan peradilan itu ada 8 nilai utama dari Mahkamah Agung. 1, kemandirian, tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun. Integritas, ya, jangan macam-macam akhlaknya, perilakunya, syariatnya, sembahyangnya dan sebagainya. Integritas. Kemudian yang ketiga, kejujuran. Jadi nggak boleh kong kali kong, ngatur perkara dan sebagainya.
Kemudian yang keempat, akuntabilitas kita kerja itu bisa diuji oleh siapapun. Putusannya jangan sembarangan, ngetiknya jangan sembarangan, semuanya dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas. Kemudian responsibilitas. Jadi hal-hal baru yang sifatnya teknologi untuk menjadikan pengadilan itu lebih sederhana, cepat, dan biayanya itu harus ditempuh. Nah, itu harus menjadi mindset orang-orang di pengadilan. Nah, itu nanti silakan ditelaah, dihayati. Kemudian berikutnya lagi adalah ketidakberpihakan. Jadi insan pengadilan itu mutlak tidak boleh berpihak karena alasan apapun. Teman, saudara, tetangga, satu grup, kelompok, organisasi, ormas, partai politik, tidak ada urusan ini. Kemudian perlakuan yang sama di hadapan hukum, equality before the law. Nah, itu jelas ya, jadi tidak cemberut sebelah, senyum sebelah. Kalau senyum sebelah ya senyum juga ke sebelah, sama-sama. Itu adil dalam satu konteks. Saya kira itulah yang perlu disampaikan dalam pembukaan ini. Mudah-mudahan saudara-saudara sekalian bisa mengikuti magang dengan maksimal. Jangan lupa prokesnya, protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dan sebagainya. Nah, mohon juga nanti kalau di tempat magang melihat para pihak umpamanya ya dibantu, diingatkan maskernya dipakai. Kemudian yang duduknya bergerombol diingatkan juga. Terima kasih kalau dibantu. Saya kira itu yang perlu disampaikan. Terima kasih. Dan sekali lagi selamat magang. Konsepnya aku bisa, aku kompeten, aku mahasiswa Trunojoyo yang memang punya kemampuan untuk nanti menggantikan kami semua yang ya tentu mau tidak mau pasti harus meninggalkan lembaga peradilan ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah hampir 6 kali menghandle mahasiswa itu, khususnya di Lamongan dan di PPK lain juga sering. Cuma situasi tahun 2020 menyentuh 2021 ini masih belum ada siapapun di dunia ini yang memprediksi kapan berakhirnya pandemi, tidak ada bisa. Tapi meskipun demikian tidak boleh kegiatan kita apa yang menjadi selama ini yang dilaksanakan di peradilan agama, khususnya pengadilan agama Lamongan itu terhenti atau terganggu. Tidak akan sama sekali, bahkan produktivitas dan pelaksanaan persidangan alhamdulillah sangat lancar, tidak ada kendala apapun. Kemudian untuk menyikapi situasi pandemi yang sedemikian itu Pak dosen yang saya hormati, memang ada beberapa fakultas di perguruan tinggi di Jawa Timur itu memang saya ini taruhlah ibaratnya al-ghaib kal mayyit, manut mawon, menuruti. Ada atau 2 perguruan tinggi minta Zoom meeting by virtual. Sejak awal sudah saya katakan yang namanya magang atau PKL atau apapun bahasanya itu real, dirasa, dilihat, praktek. Tapi perguruan tinggi atau 2 perguruan tinggi tersebut itu ngotot monggo mawon. Tapi apa yang terjadi? Saya virtual hampir 8 atau 6 jam itu. Ya meskipun di layarnya itu besarnya atau 65 in semua masuk sejumlah mahasiswa, itu kan sama dengan nonton TV. Saya jelaskan sampai apa kan ngerti. Yang namanya PKL kan praktek, ada pembuatan seperti sampai Pak Ketua, pembuatan gugatan, berita acara persidangan, kemudian di pengadilan itu ada kesekaliatan, ada kepanitiaan, itu harus dilihat,
dirasakan untuk ini teknik pekerjaannya. Tidak bisa. Apa yang terjadi setelah virtual 6 sampai 8 jam, tetap pertanyaannya itu 3 jam. Mereka belum nyantol, praktek kok. Coba sampai ngomongnya begini, bagaimana rasa bakso? Masih dijelaskan sampai lambe itu, ya tetap tidak bisa. Ya dimasak sendiri, kemudian dirasakan. Akhirnya apa yang terjadi? Setelah 3 hari setelah itu, telepon sama saya, Pak, mahasiswa itu kepingin real ke sana. Bilasi bahasa Jawa ini bilasi kok. Baleni lagi. Loh, jadi baleni lagi tuh Pak dosen itu. Percuma. Karena apa? Di pengadilan apapun atau di industri itu tidak bisa. Teori sudah kenyang itu, anak-anak mahasiswa itu sudah kenyang. Nah kalau lewat virtual itu persidangan itu tidak boleh kok, kecuali kalau hal tertentu itu mulai teknik persidangan dan sebagainya itu tidak bisa dizoomkan terus, tidak bisa, nggak boleh. Ada etikanya ke situ. Sehingga alhamdulillah tadi sudah disinggung, kalau saya pribadi anfa'ulinnas, bagaimana cara itu kita itu memberikan ke seseorang, ke anak kita, ke mahasiswa kita itu melekat dengan praktek, bukan dengan teori. Kalau teori juga kenyang, bisa dibaca, tapi kalau praktek, arahkan bagaimana cara persidangan, cara buat putusan, cara buat ini, semua saya gambarkan. Bahkan kalau praktek real itu saya adakan kegiatan persidangan semua sampai beberapa kali. Jadi kalau keluar dari sini, sudah selesai sini, saya punya label itu hakim semu. Nah kalau virtual gimana caranya? Habis pulsa berapa puluh juta ya nggak akan paham mereka. Gitu. Jadi gitu olahannya ya gitu ya. Jadi kalau di pengadilan virtual itu kurang pas, kasihan mahasiswa kasihan. Saya sih happy aja, nggak apa-apa virtual nggak ini. Tapi kan bukan itu tujuannya PKL atau magang atau apa namanya. Biar anak-anak kita, mahasiswi ini bisa, oh iya begini. Apalagi tadi sudah dibahasakan Pak Ketua, ya memang takdir Allah dengan wasilah corona ini, hakim-hakim yang sudah sepuh-sepuh ini banyak yang pulang ke Rasulullah. Itu hakim tingkat pertama, hakim tingkat banding, hakim tinggi, itu bahkan staf atau pegawai itu banyak. Dengan demikian insya Allah itu sekitar sudah tahu gambarannya. Ke depan itu kalau dari fakultas yang sangat dibutuhkan oleh Mahkamah Agung dalam hal ini itu di peradilan agama atau di peradilan umum, itu ke depan taruhlah menyentuh 2 tahun ke depan itu sangat membutuhkan sekali. Makanya anak-anakku semua, adik-adikku sekalian, mahasiswa, siswi, belajar yang giat, ikuti praktek ini. Karena apa? Kalau pinter teori, ini pengalaman ya, dan itu sudah fakta, pinter teori, prakteknya nol dalam menjawab ujian Cakim nanti, calon hakim maksudnya, Cakim itu tolak-tolak. Gitu. Kalau teorinya sedang aja, kalau 40, prakteknya 60, ngewes jawabnya itu nanti, ngewes. Karena dia paham betul, gitu ada saya itu. Menurut saya begitu. Jadi nggak ada artinya kita teori by Zoom atau apalah namanya itu, by telepon, bahkan ada yang kemarin itu by mail itu. Saya nggak jawab, ngapain by mail, datang di sini nggak bisa. Malah dia tuh buat sendiri dari Malang, dari Surabaya, dari Bojonegoro itu ya. Jadi Bismillah di sini sama saya santai saja, saya anggap anak semua, saya anggap adik semua. Yang penting Bismillah membuka dengan niatan tolakul ilmi, yaitu dengan praktek. Apapun yang terjadi di sini tanya ke saya. Karena apa? Kalau sudah diserahkan sama dosen itu sudah kewenangan saya. Nanti saya pecah, ada yang keserpiakan, ada kepaniteraan, saya rolling nanti itu. Nggak harus diserahkan terus, nggak harus diperpatahan.
ikutkan persidangan. Setelah itu nanti jam 1 kita kumpul bareng-bareng, mana yang kurang paham tanya ke saya. Nah nanti kalau saya hitung tadi itu 25 sampai 12 betul ya? 12 Desember ya? Tanggal 12 Desember. Oh iya, 12 Februari ya. Allah Akbar. Jadi 25 Januari 2021 sampai tanggal 12 Februari 2021 ya. Jadi kurang lebih ya 16-17 hari lah. Itu nanti di minggu terakhir kita fullkan untuk praktek. Dalam artian praktek bukan mengikuti, kalau itu sudah biasa. Nanti ya ini ada yang jadi jurisi, ada yang jadi PP, ada yang jadi hakim, ada yang jadi pihak P, pihak T, atau ada yang jadi kuasa, ada yang jadi mediator. Sudahlah, seperti format persidangan itu. Jadi keluar dari sini siapapun tanya di luar sudah paham bagaimana persidangan begini. Nah orang yang baik di sini tanya persidangan apa karo. Gitu loh, jadi kalau yang begitu. Insya Allah nanti kalau sudah selesai dengan teknik yang selama ini saya terapkan, insya Allah adik-adik semua kalau dari sini sudah sangat paham. Saya kira itu nanti sambil jalan, yang penting pasang niat, ikuti apa yang kita arahkan. Dengan itu tadi tetap kata Pak Ketua tadi protokol kesehatan, karena sekarang situasinya beda. Kalau dulu bisa menggerudel itu bisa, berkerumun itu bisa, sekarang sudah nggak bisa itu. Nanti di foto kalau ada wartawan, di sini juga banyak wartawan, banyak LSM nanti, oh ini ada mahasiswa dari ini nanti berkerumun, nah kita yang kena. Begitu ya Pak saya kira cukup. Terima kasih. Mudah-mudahan semuanya ini tetap dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, kita semua tetap sehat, dan semoga apa yang kita dapatkan dari pengadilan agama Lamongan betul-betul manfaat barokah fiddin wa dunya wal akhirah. Allah dini wa dunya bisra alfa. Alamin. Allahumma sholli ala sayyidina